musyawarah. Ini menunjukkan Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang demokratis kalau bahasa sekarang. Kalau boleh kita katakan seorang pemimpin yang musyawir itu sebagai seorang pemimpin yang demokratis, meskipun ada perbedaan yang mendasar antara demokrasi dengan syuro. Ya, kalau demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat, kalau syuro itu kedaulatan tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun pendapat dari berbagai pihak itu nggak boleh melebihi pendapat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja bagaimana Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang sangat demokratis. Di saat beliau bisa bertanya langsung kepada Allah tentang bagaimana menghadapi serangan pasukan Quraisy yang jumlahnya begitu banyak itu, tetapi Rasulullah memilih untuk bermusyawarah. Saat itu secara pribadi Rasulullah SAW punya pendapat bagaimana kaum muslimin itu menunggu di dalam kota saja, nggak perlu keluar kota. Ya, nah sebagian sahabat yang kebanyakan ketika itu adalah para syabab, ya, para pemuda-pemuda yang masih bergelora semangatnya, itu berpendapat ingin menyongsong orang-orang kafir Quraisy itu di luar kota Madinah. Dan karena mayoritas pendapat sahabat ketika itu bersemangat untuk menyongsong orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah tanpa menunggu mereka memasuki kota Madinah, ya Rasulullah menyetujui itu dan berangkat. Dari 1.000 pasukan yang disiapkan, itu ternyata ada 300 pasukan yang membelot. Ini orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan terprovokasi oleh seorang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 membelot. Hingga kemudian Rasulullah berangkat dengan 700 pasukan. Bayangkan 700 pasukan versus 3.000. Ini tentu jumlah yang tidak imbang. Tetapi Masya Allah tabarakallah, dengan tadbir, dengan strategi yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan-pasukan pada beberapa pos. Ada yang berperang face to face, head to head di bawah, ya, di lembah Uhud. Ketika itu ada sekitar 50 pasukan yang ditugaskan sebagai pasukan pemanah atau disebut dengan rumat, yang ditugaskan untuk berada di atas bukit kecil di depan Gunung Uhud yang sekarang disebut dengan Jabal Rumat atau bukit pemanah, yang tugasnya apa? Mengcover. Ya, kalau bahasa film aksi sekarang apa? Sniper. Tugasnya jadi sniper dari atas. Biasa ya. Kalau ada perang di bawah, di atas itu di cover sama sniper. Nah, ketika itu Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada musibah yang begitu dahsyat itu, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Tetapi apa perintah Allah kepada Rasulullah? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhal qalbi lang faddu min haulik. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah engkau tetap bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Tetap disuruh lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar, kalau bahasa kita nesu gitu ya, mutung gitu ya, muni-muni misalnya, lang faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan tetaplah ajak mereka untuk bermusyawarah. Padahal sudah seperti itu kejadiannya. Ya, kalau kita sebagai nabi mungkin sesuk meneh rasa dijak rembukan, wong-wong dora jelas gitu kan. Ya, kalau kita sebagai pemimpin mungkin kayak gitu ya, kita kan bisa tanya kepada Allah sebagai nabi. Tapi tidak. Allah tetap memerintahkan wasyawirhum fil amr, meskipun kejadiannya sudah seperti itu, tetap
ajak mereka untuk bermusyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya syura, tentang pentingnya bermusyawarah, tentang pentingnya tabadul al-ara, tukar pikiran. Dan ini harus menjadi habit kita. Tidak akan menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan rugi orang-orang yang istisyarah, karena dia akan mendapatkan masukan-masukan. Ya, maka dalam Islam, konsep kepemimpinan dalam Islam, ya, para khulafaur rasyidin itu mereka punya ahlus syura. Kemudian para khalifah-khalifah berikutnya mereka punya ahlul halli wal aqdi. Sekelompok orang yang terpilih untuk menyampaikan pendapat. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah pendapat ahlu syura, pendapat ahlul halli wal aqdi itu mulzim atau ghairu mulzim. Mulzim itu maksudnya harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Ya, kalau bahasa kita MPR, ketika sebenarnya namanya udah benar, Pak. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, ketika MPR menetapkan, presiden harus taat. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, mulzim, itu namanya mulzim. Ada yang berpendapat ghairu mulzim, berpendapat musyawarah ahlu syura itu hanya masukan. Ya, istilahnya konsultatif. Hanya memberikan sebagai konsultan saja, memberikan masukan. Adapun keputusannya tetap di tangan khalifah. Ini para ulama berbeda pendapat. Tapi ala kulli hal dalam konsep kepemimpinan Islam, syura ini sesuatu yang harus ada.